Suatu saat seorang tabib baru membuka praktek di kota Baghdad. Warga pun seketika heboh, karena tabib itu mengaku dapat menyembuhkan penyakit apapun. Hanya dalam waktu singkat, tempat praktek tabib itu pun setiap hari ramai dikunjungi warga yang hendak berobat. Pada saat yang sama, anak Abu Nawas mengalami sakit. Sang istri minta agar Abu Nawas membawa anak yang sakit untuk berobat ke tabib baru yang disebut-sebut sakti, karena mampu menyembuhkan penyakit apapun. Abu Nawas pun membawa anaknya ke tabib baru, namun ternyata setelah 3 kali berobat, anak Abu Nawas tak kunjung sembuh. Untuk sekali kunjungan, Abu Nawas harus membayar 100 dinar. Itu berarti Abu Nawas telah mengeluarkan uang senilai 300 dinar, namun kesehatan anaknya tidak juga pulih. Saat itu juga Abu Nawas menduga, tabib baru itu sebetulnya hanyalah tabib palsu. Abu Nawas pun berniat mengerjai tabib palsu, dengan menggelar praktek pengobatan di rumahnya sendiri. Untuk menarik warga, Abu Nawas memasang tulisan besar-besar di depan rumahnya. Berobat di sini sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, bunyi tulisan yang dipasang Abu Nawas. Membaca tulisan itu, warga yang semula hendak berobat ke dukun palsu, langsung lipat ekor menuju tempat praktek Abu Nawas. Entah karena kebetulan atau tidak, semua warga yang berobat ke Abu Nawas ternyata sembuh dari penyakit masing-masing. Karena itu, tempat praktek itu pun dipenuhi warga hingga mengantri panjang. Sebaliknya, tempat praktek tabib palsu sunyi senyap tanpa kehadiran warga yang ingin berobat. Tabib palsu itu pun keheranan. Disuruhnya asistennya mengecek, mengapa warga tidak lagi berobat kepadanya. Si asisten yang rupanya telah mengetahui Abu Nawas buka praktek ketabiban, langsung menginformasikan ke majikannya. Di sana terpasang tulisan berbunyi, berobat di sini sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ungkap asisten tabib palsu menirukan tulisan di rumah Abu Nawas. Seketika timbul dalam pikiran tabib palsu untuk mengerjai Abu Nawas. Aku akan berobat ke sana tapi tidak sembuh. Dengan begitu aku mendapatkan uang 1000 dinar dengan gampang, pikirnya. Pergilah tabib palsu ke tempat praktek Abu Nawas. Bukankah kau adalah tabib? Mengapa berobat ke sini? Tanya Abu Nawas setelah bertemu tabib palsu. Obat di tempatku habis, kata tabib palsu. Baiklah, kau sakit apa? Tanya Abu Nawas. Lidahku mati rasa, tolonglah aku Abu Nawas, kata tabib palsu. Sebagai orang cerdas, Abu Nawas mampu menduga tabib itu datang kepadanya dengan niat untuk mengerjai. Abu Nawas tak kalah akal. Dia pamitan dengan alasan mengambil obat, padahal di belakang dia memeras jeruk yang sangat asam ke dalam gelas. Ini obatmu, minumlah di sini, kata Abu Nawas. Saat meminum obat dari Abu Nawas, seketika wajah tabib merah padak karena menahan rasa asam di lidahnya. Obat apa kok rasanya asam begini? Tanya tabib. Berarti sakit Anda telah sembuh karena lidah Anda sudah dapat merasakan asam, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tabib itu pun pergi, tapi tidak kapok ingin mengerjai Abu Nawas lagi. Esoknya dia datang lagi. Kali ini aku sakit hilang ingatan. Abu Nawas, obatilah aku. Abu Nawas memberikan obat yang sama persis dengan yang kemarin. Mengapa obatnya sama dengan kemarin? Bukankah ini perasan jeruk yang kau berikan kepadaku kemarin? Nah, berarti sakitmu telah sembuh karena sudah mampu mengingat obat ini adalah obat yang sama dengan yang aku berikan kemarin. Sekali lagi tabib palsu harus membayar 100 dinar. Dengan yang kemarin menjadi total 200 dinar. Namun dia belum kapok juga. Esok harinya tabib palsu datang lagi ke tempat praktek Abu Nawas. Mataku buta, Abu Nawas, tolonglah sembuhkan aku. Wah, kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu. Aku minta maaf. Berarti kau harus membayarku 1000 dinar, kata si tabib palsu. Jangan khawatir, aku akan membayarmu. Tapi tidak lama setelah Abu Nawas memberi tabib sekantong uang. Ini bukan 1000 dinar, kantong ini hanya berisi uang 10 dinar.
Kau jangan menipuku, Abu Nawas. Nah itu berarti sakit Anda sudah sembuh, karena dapat menghitung uang 10 dinar padahal seharusnya 1000 dinar. Tabib palsu itu menepuk jidatnya setelah menyadari dirinya kena dikerjai Abu Nawas. Dia pun kembali harus membayarkan uang senilai 100 dinar. Total jenderal uang dari tabib berjumlah 300 dinar, sama dengan yang dikeluarkan Abu Nawas saat hendak mengobati anaknya ke tabib palsu.